Materi terakhir di framework teh apa? Migrate, Bu. Migran, rear. Migration ya. Migration, seeder. Iya, betul. Nah, jadi di materi terakhir teman-teman sudah belajar terkait dengan migration ya, migration di Laravel. Jadi itu salah satu fitur, udah saya jelasin kenapa pakai migration. Pada intinya, kalau nanti pada saat bikin project, Bu, saya mau pakai migration buat bikin tabelnya, boleh. Bu, saya mah mau langsung nyieun tabelna di dieu, misalkan ya, nyieun tabelna di dieu, enggak. Jadi, boleh memanfaatkan fitur migration, boleh tidak. Kita bicara bikin aplikasi, mau web, mau apapun, rata-rata orang kan, oh iya, pengen ada penyimpanan datanya gitu ya. Pengen datanya dinamis, entah itu bisa menambahkan, melihat, mengedit, menghapus gitu seperti biasa. Nah, kebetulan kalian sudah punya pengalaman 2 semester pada saat kalian di mata kuliah PBO, yaitu di Java, pada saat kalian di mata kuliah pemrograman aplikasi web. Bagaimana mengkoneksikan PHP natif kalian ke tabel atau ke database. Nah, kemarin sudah bikin sudah bikin migrate-nya, sudah bikin tabel-tabelnya. Nah, sekarang gimana sih biar seperti biasa ya, project Laravel kita bisa berkomunikasi dengan database tadi, bisa nampilin data, edit, hapus, dan lain sebagainya. Nah, di Laravel khususnya untuk query, iya nu telat-telatinya sok ngeganggu. Untuk query sendiri ya, itu dia mengenal ada Eloquent atau ORM yang akan kita bahas setelah pertemuan ini. Ada query builder, ada query biasa gitu ya. Ini contoh misalnya. Contoh misalnya kemarin kita kan punya tabel mahasiswa, bener gak? Punya tabel dosen gitu. Saya masih ingat tugasnya coba bikin migration dosen, migration mahasiswa. Nah, barangkali di project yang sekarang kalian boleh tambahkan nanti ini ya, yang belum boleh tambahkan tabel prodi ya, tabel prodi. Jadi nanti akan seperti ini, di mahasiswa ada kode prodi, nanti di sini ada kode prodi. Jadi nanti akan berelasi atau nyambung. Nah ya, tahapan pertamanya. Nah, misalnya kita mau menampilkan data kan, mau menampilkan data dari tabel mahasiswa. Perintahnya, query biasanya masih ingat nggak? Kita mau menampilkan data dari tabel mahasiswa, perintahnya gimana? Select from. Select naon? Bintang. Iya, select bintang. Bintang ini kan artinya semua kolom. From mahasiswa. Nah, ini query dasar. Query dasar kita untuk mengambil data dari tabel mahasiswa. Nah, di Laravel sendiri ada query dasar seperti ini, kita bisa pakai seperti ini. Kita juga bisa pakai query builder. Sama seperti di CI ya, ada query builder. Nah, kita lihat nih, query builder itu apa? Query builder merupakan fitur yang ada di Laravel yang bisa kita gunakan untuk menjalankan sebuah query ke dalam database dengan lebih mudah dan lebih sederhana. Nah, kenapa disebut lebih mudah dan lebih sederhana? Karena begini, oke, ini query select bintang from mahasiswa, barangkali mau di DBMS MySQL sama, mau di DBMS Postgre sama, mau di Oracle sama. Tetapi ada beberapa perintah beberapa perintah query yang functionnya itu setiap DBMS itu agak berbeda, seperti function depth, function between,
beberapa kalau between bukan function ya. Ada function date, function month, year, atau function string lainnya yang biasanya setiap DBMS itu akan berbeda perintahnya. Nah, dengan menggunakan query builder, nanti Laravel kita pada saat pakai query builder itu akan sama. Karena bayangkan, kalau misalnya kita udah jadi project nih, kita udah kompatibel projectnya dengan MySQL, lalu kita migrasi, berubah ke Postgre, nanti query-query-nya error, nah itu kan ya kita akan repot nanti untuk untuk merubah query-nya. Tapi dengan query builder ya ini semua akan sama berlaku baik di MySQL, di Postgre atau di DBMS lainnya. Nah, ya query builder dari perintah select bintang from mahasiswa gimana? Query buildernya seperti ini, DB table mahasiswa get. Nah, ini query builder ya. Jadi perintah query select bintang from mahasiswa, query buildernya ini DB table mahasiswa get. Kalau kalian nemu perintah DB table mahasiswa get, berarti artinya select bintang from mahasiswa. Nah, ada juga tadi yang saya bilang, walaupun saya malam ini nggak akan membahas lebih detail ya, ada yang eloquent. Kalau eloquent, dia melibatkan model. Yang pernah kita bahas kan ada model view control. Nah, kalau modelnya namanya mahasiswa, berarti di sini mahasiswa. Nah, ini query biasa, ini query builder, ini eloquent. Pada saat kita gunakan di Laravel, kita gunakan salah satunya. Jadi enggak ketiga-tiganya, enggak. Tapi ada juga yang dalam satu project teh, ya kadang pakai query builder, kadang eloquent gitu. Nah, kapan kita menggunakan query builder? Sebetulnya query builder ini biasanya digunakan untuk menjalankan query yang sangat kompleks, di mana query tersebut akan cukup sulit ditangani oleh eloquent atau ORM. Yang ORM atau eloquent nggak akan saya bahas hari ini, karena ini nanti akan membahas terkait kelas-kelas eloquentnya. Nah, yang akan kita bahas malam ini adalah ini, query builder. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat nih ya, di sini saya udah ada contohnya, menampilkan semua data di tabel mahasiswa. Berarti kan SQL-nya tuh tadi yang saya sebutkan ya, select bintang from mahasiswa. Karena di sini bintang akan muncul semua kolom. Kolom yang ada di mahasiswa akan muncul, ada ID, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Query builder-nya seperti apa? Seperti ini, DB table mahasiswa get. Kalau ini importnya ya. Nah, terus kasus yang kedua, kalau misalnya kita mau menampilkan di tabel mahasiswa itu hanya NIM dan nama, berarti perintahnya gimana? Kita maunya NIM dan nama. Berarti perintah SQL-nya gimana? Kalau hanya NIM dan nama. Ayo. Kalau hanya mau muncul NIM dan nama aja, berarti select. NIM. Ya, NIM. Nama. Iya, nama mahasiswa. Baru di sini kasih from mahasiswa. Seperti ini ya. Kalau tadi bintang akan muncul semua, kalau sekarang NIM, nama, berarti hanya 2 kolom. Kita go. Nah, nanti munculnya ini, NIM dan nama. Nah, ini kalau hanya NIM dan nama, ya. Nah, pada saat query biasanya seperti ini, gimana query buildernya? Di query buildernya, itu berarti kita bikin DB table, di sini kasih mahasiswa,
kasih di sini select. Yang di selectnya name, nama. Lalu kasih get. Nah ini. Jadi perintah ini di query builder-nya ini. Ya. Kalau kalian misalnya bingung banyak oge, nah ya udah kita tinggal ke sini ya, ke Laravel. Kan kalau di query itu ada where, ada like, ini semua ada di sini. Oke, nah ini ada ya, query builder. Nah, ini ada ya, semua ada di sini. Oke, kayak tadi yang saya contohkan ya. Kalau tadi mahasiswa, kalau ini user ya, db table user get. Lalu kalau where, nah where kalau ini kan berarti menampilkan semua kolom dari tabel user di mana name-nya John. Di sini pers. Kenapa pers? Karena hanya satu data yang diambil gitu. Nah, contoh di sini juga ada ya, contoh yang ketiga, menampilkan data dengan NIM tertentu. Berarti kan query-nya itu select bintang from mahasiswa where NIM. Contohnya ini. Berarti query builder-nya db table mahasiswa where NIM, a bla 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 bla. Di sini pers, bisa get. Bedanya kalau pers kita yakin bahwa NIM ini adalah unik, berarti datanya hanya satu. Berarti di sini pers ya, datanya pasti satu. Jadi data unik yang diambil. Tapi kalau misalnya get, misalnya kalian diminta menampilkan data mahasiswa di mana jenis kelaminnya perempuan, kan nggak hanya satu orang, bisa beberapa. Makanya di sini nanti db table mahasiswa where jenis kelamin, p di sini get, karena datanya banyak, berarti kita pakai get bukan pers. Nah, selanjutnya misalnya menggabungkan tabel join mahasiswa dengan tabel prodi. Nah, contoh ya di sini contoh misalnya dan ini berelasi antara mahasiswa dengan prodi gitu ya. Berarti kita gunakan perintah join ya biasanya. Select mahasiswa titik bintang, berarti ambil kolom yang ada di tabel mahasiswa, semua kolom yang ada di tabel mahasiswa ya, ini bintang. Lalu kolom nama prodi yang ada di tabel prodi, from mahasiswa join prodi on mahasiswa.kodeprodi sama dengan prodi.kodeprodi. Query builder-nya bagaimana? Yaitu seperti ini. Di sini kata kuncinya adalah join. Jadi join prodi, mahasiswa.kodeprodi sama dengan prodi.kodeprodi. Select, yang di selectnya ini gitu ya, lalu get. Nah, ini contoh-contoh dari query builder. Sedangkan query builder tuh masih banyak lagi, ada insert, update, delete, ya semuanya ada di sini, tapi nanti saya ada contoh di bawahnya. Sampai sini dulu sebelum saya lanjut. Mangga, ada yang mau didiskusikan nggak? From mahasiswa, kalau yang kelas reguler kalau nggak salah bahkan pernah dites satu-satu nih waktu semester 2. Where nama lengkap apa? Nomor 3, where nama lengkap, kan namanya diawali huruf A, berarti pakai perintah like. Ya, like diawali huruf A. A kesananya bebas, namanya mau aku, misalnya ya, boleh pakai persen di sini. Nah, jadi sebelum kalian menentukan query builder, query dasarnya pun harus bisa gitu. Nah, berarti ini perintah query dasarnya. Query buildernya bagaimana? Nah, kita lihat. Ini yang kelas non-reg. Nah, ini yang picky ya. DB table mahasiswa, select name, nama. Nah, ini lebih koma hiji pasti error pick. 2 oke. Where nama like-nya nggak per ya like ya. Ini kutip 1 juga A persen get. Oke.
like, betul, where nama atau nama lengkap, like, ingat kutipnya kutip satu, kutip satu ya. Lalu ini yang Bagas, oke. Nah, sekarang kita lihat nih, teman-teman yang reguler. Nah, yang reguler, pertama ada Jikril, nih ya, DB table prodi, oke, select nama prodi, get, ini yang nomor 2, oke, ini yang nomor 3, DB table mahasiswa, yang di selectnya NIM sama nama, where, nama lengkap, like, A%. Di sini, kenapa pakai get, Jikril, enggak pers? Menurut Jikril, kenapa? Yang nomor 3. Kenapa get enggak pers? Karena ada get, ada pers. Nah, kenapa sih pakainya get enggak pers? Soalnya yang namanya awalnya huruf A bisa ada banyak gitu, Bu. Oke, betul. Ya, bisa lebih dari satu. Makanya di sini bukan pers, tapi get. Kalau pers, nanti hanya yang satu data aja yang akan dikeluarkan. Ya, barangkali tadi pas. Nah, kalau ini harusnya bukan get, tapi pers. Kenapa? Karena kan kita lihat kalau kode di sini tuh primary key, pasti datanya itu satu. Jadi kode prodi misalkan 1 Telkom, 2 mesin. Nah, itu kan kode primary key. Jadi yang kodenya 2 pasti hanya ada satu data. Nah, kalau di sini pakai get, ini nanti ya sesuai dengan studi kasusnya. Join-nya bisa 2, bisa 3. Pas di join misalkan gini, tampilkan kalau ini kan tampilkan data mahasiswa, nama prodi, di mana yang prodinya itu teknik komputer, dan misalnya nama mahasiswanya diawali dapat soal pas UTS ya. Nanti banyak studi kasusnya. Nah, ini query builder, tinggal kalian belajar mengasah logika query buildernya. Ya, setelah query buildernya tahu seperti ini, nah, gimana sih mengimplementasikan di Laravel-nya? Sampai query builder dulu, ada yang mau didiskusikan nggak? Atau kita lanjut nih? Saya lanjut dulu. Mengantar tidur. Saya lanjut ya. Nanti ini saya upload ke GCR. Setelah selesai, nih ya, udah tahu query buildernya. Sekarang kita implementasi di Laravel. Saya akan mengimplementasikan yang query builder ini. Mengambil semua data di tabel mahasiswa. Yang lainnya nanti kalian buat tugas dan bikin laporan project-nya. Nah, gimana tahapannya untuk mengimplementasikan di Laravel? Seperti biasa, sudah punya project Laravel. Boleh nggak, Bu, pakai project yang kemarin, yang latihan-latihan kemarin, yang migration? Boleh, ya silahkan. Terus yang kedua, jangan lupa di INV-nya itu disetting. Ya, disetting di INV-nya seperti ini. Ya, ini yang saya mengarah ke latihan migrate. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jangan lupa ya, tabel-tabelnya ada tabel mahasiswa, prodi gitu. Lalu kan kalau di latihan kemarin kita juga sudah punya controllernya, itu controller mahasiswa. Karena saya nggak mau menghapus lagi controller mahasiswa itu yang latihan-latihan kemarin. Nah, yang ini, jadi saya bikin controller baru, namanya itu, controllernya itu mahasiswa DB controller, sengaja saya bedakan, ya. Oke. Saya ingin kalian tahu dulu alur. Kedepannya, boleh install nanti extension Blackbox EA ya, jadi nanti bisa cepat gitu. Tapi ada Blackbox AI juga kalian gak paham, nanti bingung sendiri. Nah, makanya dipahami dulu alurnya. Kesananya mau pakai Blackbox AI,
ya bikin project bisa lebih cepat gitu. Nah, ini saya bikin nih mahasiswa DB controller. Oke, seperti ini. Saya akan nampilin data, menampilkan data mahasiswa. Di sini untuk query builder-nya tuh kan tadi kalau kita menampilkan semua data mahasiswa itu DB table mahasiswa get seperti ini. Jadi saya bikin function index ya, ini. Ingat saya suka bilang kalau function itu kayak ruangan atau kamar yang ada dalam rumah. Nah, sedangkan rumah itu adalah kelas. Berarti kelasnya mahasiswa DB controller, rumahnya adalah index. Nah, di sini saya bikin query builder-nya DB table mahasiswa get. Kalau ininya kita hapus, pasti merah. Nih. Nah, kalau yang kalian merah, jangan lupa diimport ya ininya di use. Use Illuminate Support Package DB. Nah, oke, saya bikin query builder ini, saya masukkan ke variabel mahasiswa. Lalu, saya bikin data array. Ada yang saya lihat di tugas-tugas sebelumnya, ada yang pakai compact, ada yang ngikutin data array. Bu, yang benar yang mana? Bebas. Mau yang mana aja, yang penting kalian paham. Di sini saya pakai data array, namanya data. Array-nya itu ada 2. Ada data mahasiswa, di mana data mahasiswa itu saya memanggil variabel mahasiswa. Berarti boleh dong kayak gini. Boleh, ya. Jadi ini nggak kepake kalau mau kayak gini. Nih, ya. Tapi maksud saya dipisah itu kalau nanti query builder-nya panjang, suka ribet ngetiknya kalau yang nggak biasa. Lalu di sini saya bikin indeks judul menampilkan semua data mahasiswa. Lalu saya return view, berarti kita harus bikin view namanya indeks, disimpan di folder mahasiswa DB. Nah ini ya, saya bikin indeks. Oke, saya berarti indeks ke sini. Nah ini sebetulnya ya nanti karena ini saya ya bikin pakai black box, jadi boleh kalian nanti di sini memanggil style bootstrap ya, biar bootstrapnya keluar. Oke, lalu di sini saya bikin name, nama mahasiswa, gender, telepon, aksi. Ini untuk aksinya boleh dibuat sekarang atau boleh nanti, karena kan belum ada edit ceritanya. Oke, saya hanya ngambil 4 data, name, nama, gender, telepon. Oke, karena untuk melempar ke view-nya nama variabelnya data mahasiswa, makanya di sini yang di for each. Jadi ini pakai add, jadi tidak buka tutup PHP ya. Add for each data mahasiswa, yaitu yang ini, yang dilempar ke view. S aliasnya M, jadi TD. Nah ini berarti bikin table data baris kolom. M, name ini dari mana? NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, nomor HP. Menurut kalian ini dari mana? Dari database, Bu. Ya, ini dari tabel ya, dari field. Oke. Hai. Oke, dari field. Kalau ini saya biar ada aksinya, saya kasih mahasiswa. Saya nggak akan jelasin ini dulu ya, sebentar. Oke, saya hapus dulu. Matikan. Nah, seperti ini. Oke, lalu di end for each. Jangan lupa sesuai di sini sudah ada sih tahapannya. Kalau di sini kan nggak ada aksi ya. Tahapannya di sini saya bikin data semua mahasiswa ya. Nama rootnya nanti ininya mahasiswa, manggil mahasiswa DB controller index. Berarti kita panggil ke sini. Localhost 8000 data semua mahasiswa. Belum dinyalakan. PHP artisan serp. Sabar. Nah ini ya datanya kebetulan ada 2, ada Sintayong ya ini. Oke, jadi get
kita. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi di query builder-nya itu get, berarti untuk menampilkan datanya, karena get itu dianggap mengambil data banyak, berarti harus di looping, ya, di looping menggunakan for each. Nah, seperti ini. Lalu, nah ini apa namanya? Ini untuk menampilkan data, gitu ya. Nanti akan seperti ini. Nah, lalu menambahkan data, tambah atau edit, ya, di sini, atau hapus data. Nah, untuk menambah edit hapus data, nanti kalian sebenarnya tinggal copy aja di sini. Tinggal copy. Di sini saya bikin root-nya itu, resource-nya, ini saya bikin, nah ini untuk, untuk data semua, saya lihat kemarin itu kalau nggak salah di kelas yang reguler ya, barangkali pada pakai ChatGPT, ada yang manggil root apa, kok nggak kebaca rootnya Bu, padahal di sini ada, karena di situ kalian manggilnya root gitu, bukan redirect. Nah, berarti harus dikasih name di sininya. Berarti untuk alamat data semua mahasiswa, nama rootnya itu mahasiswa titik index gitu kan. Untuk form mahasiswa, kita manggil mahasiswa DB controller, functionnya form, rootnya ini. Jadi ada root yang harus kalian bikin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk menampilkan data mahasiswa yang tadi ya. Ini untuk form mahasiswa, di mana namanya mahasiswa.form. Lalu di sini ada post mahasiswa save. Jadi ketika dari form nanti disimpan, maka dia akan memanggil ke sini, ke mahasiswa save, di mana functionnya itu save. Nah, berarti sekarang kita akan ke nomor 2 nih, ke form. Nah, berarti di sini kita panggil form apa? Form mahasiswa. Nah, ini saya bikin form mahasiswa, jadi teman-teman nanti, nah di sini ya, form mahasiswa ini dia kan manggilnya itu mahasiswa DB controller form, berarti ke sini. Nah, ini form, tidak ada data yang saya lempar, jadi saya langsung di sini mahasiswa DB form. Kalaupun mau ada boleh, misalkan judul tambah data mahasiswa. Jadi saya di sini di mahasiswa DB form. Nah, ini ada ya, mahasiswa DB form. Nah, oke, teman-teman nanti boleh langsung copas saja, saya udah sediakan. Nanti saya jelasin ini untuk apa. Di sini seperti biasa actionnya, nah ini saya kemarin waktu kuis itu ngecek yang kelas reguler pada pakai ChatGPT, bingung root tidak terdetek karena di sini udah kalian deklarasikan root, misalnya di sini saya deklarasikan root mahasiswa store, berarti harus ada nih di root saya yang name-nya itu mahasiswa store, berarti kan ini ya, name mahasiswa store, karena kalau nggak ada dia akan undefined root apa gitu. Oke, berarti ketika diklik simpan, dia akan dibawa ke sini, metodenya secara post. NIM, saya kasih name-nya NIM, nama mahasiswa, dan lain sebagainya. Oke, berarti pada saat di-post ke mahasiswa store, dia akan ke function save. Jadi ke sini, function save. Nah, salah satu kelebihan atau fitur dari Laravel itu divalidate. Nah, kita sebetulnya bisa memvalidasi dari sisi klien, berarti di sini kasih require, dan memvalidasi dari sisi backend-nya. Misalnya NIM itu kan unik, maksimal 15 digit. Berarti kita kasih di sini require unik mahasiswa. Berarti mengambil ke tabel mahasiswa sifatnya unik, maksimal 15 digit. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngisi NIM-nya itu udah ada, dia nanti otomatis akan ngasih tahu ya, NIM already exists gitu, seperti itu. Kalau kosong dia juga akan ngasih tahu. Nah, kalau misalkan ini udah, nanti dia akan nge-insert. Nah, ini adalah query builder untuk insert data. Jadi query buildernya DB table mahasiswa insert. Yang di-insertnya NIM, request NIM. NIM ini dari database, NIM yang ini dari sini. Ya, dari sini.
seterusnya. Nah, kalau berhasil di sini redirect to the form page with a success. Kalau berhasil, dia akan didirect ke root yang namanya mahasiswa.form. Berarti ke sini. Nah, ini. Ya. With, nah kita bisa menambahkan with success. Berarti suksesnya data berhasil disimpan. Nah, berarti di mahasiswa form, kita bisa menambahkan ini. Jika session sukses, kalau kita pakai itu mah ya, pakai Bootstrap, warnanya pasti hijau. Dan yang danger pasti merah. Nanti dia akan ada keluar data berhasil disimpan. Ya, saya kasih contoh. Name, nama, misalnya, contoh ya, seperti ini. Alamat Sukabumi, rizky@mail.com. Nah, ini data berhasil disimpan. Ada. Kalau misalkan pakai Bootstrap, dia pasti akan hijau. Kita bisa lihat ke sini. Nah, ada. Ya, kita masukkan lagi name-nya yang 423. 423, kita kasih yang lain. Oke. Nah, dia akan ada ini. The name has already been taken. Jadi, sudah ada data name-nya. Jadi, kita nggak perlu lagi ngasih query. Kan kalau di PHP native, kita select dulu name ini ada atau enggak. Kalau ada, dia ada notif, kalau nggak ada berhasil disimpan. Kalau ini kita tinggal pakai validate di sini. Jenis validate banyak, apa aja Bu? Ya, di sini ada ya. Kalian tinggal sudah ada working with validate input. Sebenarnya mah perlu ini ya, udah ada di sini semua. Nah, ya udah. Ini untuk insert, direct. Nah, lalu kalau untuk edit, nanti step by step-nya udah ada ya di sini. Saya jelasin singkat. Isi kalian ge ngantuk, dasar wah. Saya buka nih. Untuk edit, nah seperti ini, update, delete. Jadi nanti ada aksi. Untuk update atau edit ini, ya saya ganti edit. Nah, ini saya di sini untuk edit pakai link href ya, di mana kalau diklik edit itu akan dilempar ke root mahasiswa edit mengirim ID. Jadi kebetulan di tabel mahasiswa kan ada ID ya tadi. Nah, ini. Oke. Bu, kenapa enggak nih? Sebenarnya boleh-boleh aja, mangga. Jadi ketika diklik edit akan ke mahasiswa edit. Berarti ini mahasiswa edit. Nah, lihat ininya. Mahasiswa ini saya mengirim nilai, ini ada kurawal nih ya. Kurawal. Ini untuk menangkap variabel. Oke, ke form edit, berarti ke sini. Makanya di sini ada dalam kurung ID. ID di sini untuk menangkap variabel ini. Nah, ini kan tadi yang saya jelasin nih, ada get, ada first. DB table mahasiswa, where ID, ID, berarti yang ada di URL, first. Berarti datanya kan ID tersebut hanya satu. Nah, oke. Ini, yang ini contohnya pakai compact, boleh pakai array lagi, silahkan. Kita coba klik. Nah, ini. Nah, kita lihat nih, di form edit-nya, yaitu di mahasiswa DB-nya. Oke, di form edit di sini. Nah, di sini di form edit-nya untuk mengambil data dari database yang ID-nya kita klik, kita nggak perlu pakai looping lagi. Kenapa? Karena ini udah pakai perintah first. Ya, kita langsung aja di sini. Mahasiswa ya, karena compact yang dikirimnya itu mahasiswa, berarti di sini mahasiswa. Kalau M
di compactnya berarti di sini M. Oke, pada saat diklik edit, dia akan ke mahasiswa update. Metodenya put. Put itu sama dengan post, tapi dia ada data root-nya, gitu. Ada variabel di root-nya. Oke, NIM, mahasiswa NIM, ini ngambil dari database, ini ngambil dari database. Kalau saya salahkan misalnya ya. Nah, dia akan seperti ini kan. Undefined property nih. Nah, berarti salah. Di database-nya bukan nih, tapi ini. Oke. Nah, kalau ini untuk diedit, berarti kalau diklik edit, dia akan ke mahasiswa update. Sini. Metodenya put. Lalu ada nilainya. Ini. Kalau post, itu nggak ada nilainya. Kalau put, itu ada nilainya. Mahasiswa DB controller update, berarti ke function update. Sini. Sama, kita masukin lagi. Nih, ini ya uniknya mahasiswa NIM, tapi yang apa namanya? Jadi kalau misalkan NIM-nya nggak dirubah, ya dia nggak akan kedetek sama, gitu. Nggak jadi masalah. Nah, ini adalah query builder untuk update. Ya, di sini tabel mahasiswa where ID yang diupdate-nya itu ID karena di sini kita ngirimnya ID ya. Oke, di sini jangan lupa request sama ID ada 2 parameter. Selesai, kalau berhasil dia akan dikirim ke mahasiswa edit. Sukses, data berhasil di update. Selesai. Nah, yang edit yang delete gimana? Yang delete berarti di sini. Berarti kita lihat di sini di indeks, ini di PPND-nya. Nah, di sini untuk yang delete sebetulnya bisa pakai get, bisa pakai bisa pakai put lagi, bisa pakai get, bisa pakai post. Biar aman, kita coba pakai post. Di sini kalau diklik delete akan dikirim ke mahasiswa.destroy begini. Ya, fungsinya delete. Nah, lalu mengirim ID ya. Karena dia post berarti pakai CSRF metode delete ya. Diklik delete gitu. Oke. Nah, di sini delete itu akan mendestroy ya. Root delete klik berarti akan ke sini ya, ke delete. Delete DB table where ID delete. Nah, berarti ini adalah query builder untuk menghapus. Berarti yang perintah delete from mahasiswa where ID, nah berarti perintahnya ini. Kalau berhasil di delete, dia akan ke mahasiswa index. Saya juga belum sebut. Nah ini ya, data berhasil dihapus. Nah ini teman-teman bisa mencoba dulu untuk lihat, tambah, edit, hapus mahasiswa. Nanti ditambah lagi lihat, edit, hapus prodi. Ya, lihat edit hapus prodi berarti harus bikin prodi controller. Nah, di sini kan masing-masing ada perintah ini, nanti kita akan belajar memasangkan template, jadi ini kita bisa include-kan, gak perlu setiap halaman ada ya. Nah, itu cukup panjang, kalau nggak langsung dipraktekkan memang sepertinya agak-agak pusing. Yang perlu diperhatikan adalah ya, kuasai query, lalu query builder. Nah, nanti akan belajar Eloquent-nya ya. Lalu kuasai alur di Laravel-nya untuk tampil, tambah, edit, dan hapus. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau ada error apa, jangan patah semangat, boleh nanya langsung ke saya, mangga. Nanti yang harus dilakukan juga, ya berarti praktikan CRUD untuk data mahasiswa dan prodi ya. Berarti ada 2. Jadi kalian nanti kayak boleh bikin menu, lihat mahasiswa, lihat prodi, tambah mahasiswa, tambah prodi.
Lalu buat laporan praktikum. Nah, pada saat buat laporan praktikum, masukkan error dan solusinya. Ini ya bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan nggak? Bisa dong, bisa. Bisa ya. Bisa ya, harus bisa ya, minimal seperti